Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, bagaimana kabarnya? Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses untuk Tokutei-Kino ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang masih bingung untuk Tokutei-Kino itu bagaimana caranya, nah bisa disimak untuk penjelasan berikut ini dan semoga penjelasan ini bisa memberikan pencerahan. Dan jangan lupa untuk terus dukung channel saya, Ahmad Taufik Channel, supaya saya bisa memberikan apa yang saya tahu dengan yang sudah saya lakukan. Nah, jadi ya teman-teman, untuk pemerintah Jepang itu membuka kesempatan kerja untuk warga negara asing, yaitu dari berbagai negara, ada dari Vietnam, Kamboja, Nepal, Thailand, termasuk Indonesia di dalamnya, yaitu bekerja dengan visa Tokutei-Kino ya, atau SSW lah, Specified Skill Worker. Nah, di situ pintu menjadi terbuka lebar setelah sebelumnya ada program magang dan sekarang ada program Tokutei-Kino. Nah, kira-kira bagaimana prosesnya? Nah, yang pertama, minasang semua harus lengkapi syaratnya, yaitu yang pertama JFT Basic A2 ataupun minimal N4. Jadi yang punya N5 masih belum bisa, jadi N4 atau JFT Basic A2 dari bahasa Jepang. Nah, itu syarat yang pertama. Dan yang kedua yaitu syarat tentang sertifikat keahlian. Nah, di sini untuk Tokutei-Kino ini ada 14 bidang ya, termasuk ada perhotelan, ada pengolahan makanan, ada kaigo ya, caregiver atau perawat, panti jombo itulah. Terus ada perhotelan dan juga ada masih banyak lainnya, seperti permesinan juga ada. Dan di Indonesia sendiri belum semua bisa diikuti untuk tesnya itu ya. Jadi belum semuanya bisa diikuti untuk tes di Indonesia. Nah, untuk di Jepang semua sudah ada. Jadi buat teman-teman yang sudah di Jepang, kalau mau pindah bidang kerja dengan keahlian yang lain, mungkin bisa untuk mengikuti tes keahlian yang diadakan di Jepang tentunya. Nah, untuk yang di Indonesia sendiri sekarang sudah ada tes untuk kaigo, pengolahan makanan, pertanian, terus ada Gaisoku ya, Gaisoku itu untuk ya pelayan rumah makan dan sebagainya. Perhotelan, building cleaning juga sudah ada. Jadi itulah yang saya ketahui tentang tes-tes yang sudah dilaksanakan di Indonesia. Mungkin yang lainnya akan menyusul dengan pertimbangan-pertimbangan dari pemerintah Jepang sendiri. Nah, jadi setelah kalian atau minasang semua mempunyai SSW, sertifikat atau lulus, terus juga sertifikat bahasa Jepang minimal N4 atau JFT Basic A2 gitu ya. Nah, silakan rekan-rekan cari TSK atau Toroku Shien Kikan. Nah, Toroku Shien Kikan itu apa? Nah, dia adalah sebuah organisasi yang mempunyai izin resmi dari pemerintah Jepang. Jadi, dia memang resmi dan diakui oleh Kementerian Imigrasi ya kalau nggak salah ya. Di Jepang itu daftarnya juga ada, nanti bisa dilihat untuk daftarnya. Nah, tugas TSK ini apa? Dialah yang memberikan job ataupun pekerjaan detail, dan dia jugalah yang mengurus semua dokumen-dokumen kita gitu kan. Jadi setelah kalian menemukan Toroku Shien Kikan, terus nanti kalian ditawari job atau pekerjaan gitu kan. Nah, pastinya yang sesuai dengan keahlian yang kita punya. Jadi kalau kita emang nggak punya keahlian itu, ya usahakan kita itu membaca dulu apa lowongan pekerjaan itu. Nah, itulah yang penting. Kadang di kita nggak baca terlebih dahulu syaratnya apa, tapi kita asal coba saja, itu juga termasuk kurang bagus ya. Jadi kita harus perhatikan apa saja yang ada atau yang diperlukan
untuk job tersebut. Jadi tidak asal kita hanya melamar saja gitu kan. Nah, setelah menemukan Torokushi and Kikang, nah itu bagaimana caranya? Banyak ya, silahkan cari di grup Facebook juga ada. Terus juga bisa juga untuk cari-cari kalau yang Nihongo-nya atau bahasa Jepang yang sudah pandai, bisa langsung cari sendiri dari list yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Jepang. Itu sudah banyak sekali. Nah, dari situ nanti kita akan tahu tentang lowongan pekerjaan. Nah, yang perlu diingat di sini adalah Torokushi and Kikang ini jadi ada yang memberangkatkan secara gratis atau pula ada yang berbayar. Saya juga tidak tahu, tapi yang jelas seharusnya gratis, tapi di Indonesia juga banyak yang gratis ya. Nah, itu bisa dicari tentang informasinya, ada banyak karena sekarang informasi sudah terbuka ya. Jadi dibiasakan untuk mencari informasi yang selebar-lebarnya. Ataupun misalkan teman-teman memilih Torokushi and Kikang yang sudah bekerja sama dengan salah satu LPK di Indonesia dan minasang atau teman-teman disuruh membayar, silahkan, itu adalah bisnis. Tapi yang jelas minasang harus perhatikan track recordnya dan juga lihat kemampuan ya. Jangan asal aku bayar segini berangkat gitu, jangan seperti itu. Yang pasti ikuti prosesnya, lihat track recordnya bagaimana. Jika memang kita harus bayar, ya usahakan yang seminimal mungkin lah, jangan terlalu yang terus banyak sekali ya. Itu kan pendapat saya saja, jadi terserah, itu karena bisnis ya. Memang seharusnya itu untuk Tokutegino itu gratis, tetapi kan kita tidak tahu karena suatu hal yang mungkin di luar kemampuan kita gitu. Jadi kalau mau yang berbayar silahkan, yang penting kalian harus pastikan bayarnya itu buat apa dan jelas gitu ya. Nah, jadi setelah menemukan Torokushi and Kikang, sudah ada jobnya, nanti mungkin teman-teman atau minasang semua akan diikutkan untuk wawancara gitu ya. Nah, untuk wawancara ini saya dulu melaksanakan secara online ya gitu. Jadi bisa online, bisa offline. Jadi teman-teman harus lihat juga ya, kalau offline kemana perginya, atau ke Jakarta atau ke Surabaya. Kalau online dari rumah juga. Nah, di sini juga sangat penting untuk wawancara ini ya. Dan ingat, setiap minasang mengikuti wawancara atau sudah memasukkan dokumen ke salah satu Torokushi and Kikang itu harus dipastikan. Kalau mau ikut ya ikut, enggak ya enggak. Jadi biar nanti dari pihak Torokushi and Kikang juga ataupun LPK yang sudah bekerja sama mencarikan kandidat wawancara itu tidak kerepotan. Jadi yang repot bukan minasang sendiri, tetapi pengurusnya juga repot gitu ya. Jadi kalau mau ikut wawancara ya ikut wawancara saja. Masalah hasil nanti belakangan lah. Itu kan kita nggak tahu, karena itu juga mungkin sudah termasuk rezeki gitu ya. Nah, mungkin setelah wawancara, kita ikut wawancara, terus masalah hasil dari wawancara itu juga tergantung dari perusahaan kapan munculnya gitu kan. Bisa 3 hari, bisa 1 bulan. Tapi kalau sudah kelamaan ya mungkin nanti nggak muncul-muncul gitu ya, karena banyak faktor yang mempengaruhi itu. Nah, mungkin setelah ikut wawancara, minasang semua dipastikan untuk diterima di salah satu perusahaan di Jepang. Terus bagaimana prosesnya? Nah, prosesnya minasang yaitu sudah mulai mengirimkan untuk dokumen-dokumen yang sudah minasang miliki ya, seperti sertifikat bahasa Jepang, sertifikat keahlian, mungkin nanti bahkan ada juga paspor dan sebagainya. Kalau belum punya paspor sih nggak apa-apa sebenarnya, tapi kadang juga diminta dahulu paspornya itu gitu kan, biar nanti prosesnya lebih cepat gitu kan. Karena proses itu digunakan untuk mengajukan Certificate of Eligibility gitu ya. Ataupun sebelum ke Certificate of Eligibility atau izin tinggal itu nanti ada tanda tangan kontrak gitu ya. Nah, kontrak itu tanda tangan. Jadi kita harus tanda tangan. Di situ nanti dijelaskan tentang gaji kita ataupun nanti potongan buat asuransi dan sebagainya, itu dijelaskan. Jadi minasang harus tahu di situ ya. Jadi harus dilihat gajinya berapa ya. Walaupun kadang
katanya di situ ada lemburnya ternyata tidak, nah itu sudah rezeki. Karena kan masalah lembur itu kan tergantung dari perusahaan. Kadang juga perusahaan itu penjualan sedang naik ya lemburnya kenceng, jadi kalau perusahaan sedang turun ya penjualannya agak melemah gitu ya. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi tentang lembur. Yang perlu dilihat adalah gaji pokok, potongan-potongan dan sebagainya gitu. Itu seharusnya kita sudah tahu dari awal ya. Nah itu tentang mungkin nanti setelah tanda tangan kontrak. Nah kontrak itu dikirim ke Jepang, dan nanti Torokushi Kikang yang akan menguruskan tentang Certificate of Eligibility gitu ya, COE. Nah COE itu keluarnya itu tergantung dari daerahnya. Kalau saya kemarin keluarnya 2 bulan gitu kan. Nanti 2 bulan itu kita menunggu, yang penting prosesnya tetap jalan gitu kan. Bahkan ada yang sampai 4 bulan dan sebagainya, itu tergantung dari daerah masing-masing. Setelah kita lama menunggu, kita dapat kabar Certificate of Eligibility COE itu sudah turun, maka COE itu dikirim ke Indonesia gitu kan. Nah COE itu dikirim ke Indonesia, nanti dikirim ke tempatnya Minasang semua, ke alamat-alamat Minasang. Dan setelah kita terima itu apa yang harus kita lakukan? Nah setelah kita menerima Certificate of Eligibility, kalau kita punya paspor ya kita sudah beruntung. Kalau enggak ya kita bikin paspor gitu kan pastinya. Nanti yang berbeda tentang Tokutei Gino dan magang itu, jadi kalau Tokutei Gino ini sudah di bawah BP2MI, sementara magang itu di bawah Kementerian Tenaga Kerja. Jadi itu 2 lembaga yang berbeda. Jadi jangan salah ya. Jadi kalau urusan dengan Tokutei Gino itu Minasang teman-teman larinya ke BP2MI. Nah setelah COE di tangan, kontrak kerja juga sudah ada, langsung kita bikin EKTKLN. Nah EKTKLN itu yang dikeluarkan oleh BP2MI ya. Jadi kalian mungkin bisa ke BP2MI daerahnya masing-masing. Kalau enggak ya di kabupaten ada, ataupun provinsi boleh juga di sana nanti melakukan reservasi online dan sebagainya. Nanti datang untuk verifikasi data. Nah datang untuk verifikasi data bagaimana dengan kontrak kerjanya. Nanti mungkin ada ditanya-tanya ataupun ada penyuluhan bahwa ini seperti ini gitu kan. Nah, itu juga penting. Nanti akan keluar kartu EKTKLN itu. Nah surat itu nanti digunakan untuk mengajukan visa di Kedutaan Besar Jepang gitu kan. Jadi mengajukan visa itu yang diperlukan adalah kontrak kerja, COE, foto, paspor, EKTKLN, dan nanti juga perlu reservasi kedatangan kalau di Jakarta, ada yang di Surabaya gitu. Itu tergantung dari daerah Minasang tinggal gitu kan. Jadi bisa saja dicari untuk internetnya, kalau Minasang tinggal di daerah mana, nanti perginya kemana untuk Kedutaan Besar Jepangnya, komjennya di Surabaya atau di Medan atau di Jakarta gitu ya teman-teman. Nah setelah mengajukan visa jadi, nah itulah kunci kita untuk pergi ke Jepang. Setelah visa jadi, visa turun, kita tinggal menentukan kapan kita akan berangkat ke Jepang. Nah itu harinya itu kita, bahkan kadang ada yang pihak dari Torokushi Kikang sudah menentukan harinya. Ada juga yang kita menentukan hari sendiri boleh, tapi kadang itu nanti sudah diatur oleh Torokushi Kikangnya. Nah itulah teman-teman. Jadi proses yang harus kita lalui yaitu lengkapi sertifikatnya dulu. Kita cari Torokushi Kikang, cari jobnya, terus kita wawancara, kontrak kerja gitu kan. Kalau kita sudah terima kontrak kerja, terus nanti ada Certificate of Eligibility, COE, EKTKLN, terus terakhir kita mengajukan visa di Kedutaan Besar Jepang yang ada di Indonesia. Nah untuk proses berapa lamanya itu tergantung nanti dari surat-suratnya itu bagaimana ya. Ada yang bisa sampai 6 bulan ataupun ada yang sampai
1 tahun, itu tergantung dari JOE-nya turun berapa bulan. Itu ya teman-teman. Nah, mungkin itulah tadi penjelasan tentang bagaimana program Tokutei Gino ya. Mungkin kalau teman-teman merasa ada yang belum jelas, bisa silahkan untuk komentar, untuk bertanya ya. Saya akan jawab sebisa mungkin sesuai dengan yang sudah saya alami. Oke teman-teman, untuk penjelasan Tokutei Gino sampai di sini dulu. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel saya, Ahmad Taufik Channel. Terima kasih dan sampai jumpa.